Selamat malam, Bapak Ibu, Opa Oma, adik kakak yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa keluarga hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Bila badai hidup menerpamu, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa, selalu dekat dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian dari PKJ 285. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyalah tekun tetap bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Melindungimu tetap teguh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk semua kasih setiamu, berkat-Mu, damai sejahtera yang selalu ada pada kami ya Bapa. Ampuni Tuhan segala salah dan dosa kami. Sebentar kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh menegur kami dan mengubah hidup kami sehingga semakin indah. Bapa di surga, tolong kami, mampukan kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Dengan doa pemohon kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, Shalom. Selamat datang dalam doa keluarga edisi Jumat 7 Agustus 2020. Itu berarti sudah 7 hari kita masuk ke dalam bulan yang baru, di bulan yang spesial, yaitu di bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan saat ini sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitab Anda dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41 saya akan bacakan buat kita semua. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang terutama memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada minggu yang lalu kita sama-sama merenungkan bagaimana kita bisa belajar dari badai kehidupan. Alih-alih kita mau mengutuki badai atau menghindar dari badai, sebagai orang beriman kita belajar atau mau belajar hal positif dari badai. Kalau saya mau review sekali lagi, kita ingat bahwa pertama kita lihat bahwa badai itu datang untuk berlalu. Tidak ada badai yang stay, tidak ada badai yang tinggal tetap, tetapi badai itu datang untuk berlalu. Yang kedua juga kita belajar bahwa badai itu datang untuk menyingkap kelemahan-kelemahan kita. Dari badailah kita tahu bagian mana dalam diri kita yang lemah. Dan yang ketiga, badai itu datang sebagai agen perubahan. Dan di saat yang sama kita harus memiliki pengharapan yang teguh tentang janji Tuhan. Sama seperti lagu yang kita pujikan di awal tadi. Pegang terus janji Tuhan. Nah, saat ini kita akan melihat lebih dalam lagi tentang bagaimana sih memegang teguh janji Tuhan di tengah badai. Seperti yang sudah kita renungkan sebelumnya, bahwa sebagai manusia kita tentu tidak bisa lepas atau menghindar dari badai kehidupan. Kita tidak bisa bebas dari badai, tetapi kita memiliki pilihan untuk bisa bertahan dalam badai. Itu semua kita lakukan bersama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menghadapi badai yang terpenting adalah seperti apakah kita setelah keluar dari badai tersebut menjadi lebih baik dan bukan menjadi lebih buruk, lebih kuat bukan lebih lemah, penuh pengharapan bukan putus asa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kisah yang sudah kita baca saat ini tentulah bukan kisah yang asing tentunya bagi kita semua. Mungkin saja saudara sudah biasa mendengar kisah ini sejak sekolah minggu mungkin bahkan ya. Dan kisah ini menggambarkan bagaimana Yesus yang kemudian menghardik badai yang mengamuk, membuat danau yang tadinya diterpa badai yang dahsyat atau tofan yang dahsyat menjadi tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Hal inilah yang kemudian membuat murid-murid bertanya tentang siapa sih sebenarnya Yesus ini. Saudara sekalian, bagian yang paling menarik dalam bacaan ini menurut saya adalah ketika Yesus justru sedang tidur di atas sebuah tilam atau bantal. Wow, ini gambaran yang sangat menarik ketika murid-murid berusaha mengendalikan kapal yang hampir tenggelam, bahkan sampai air itu semakin banyak masuk ke dalam kapal.
Yesus tengah tidur. Di tengah kepanikan itulah ketika murid-murid sudah melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan kapal tersebut, dan sampai pada kepanikan yang luar biasalah, mereka akhirnya membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Murid-murid datang kepada Yesus dan memohon pertolongan. Bapak Ibu sekalian, kisah ini memang berakhir dengan keadaan yang baik. Kalau kita melihat sinetron atau plot, maka ini berakhir dengan plot yang happy ending. Kenapa? Karena ketika itu Yesus kemudian meredakan badai yang mengamuk. Diam, tenanglah. Dan kekhawatiran murid-muridnya yang tadinya sangat takut, mereka takut tenggelam pun akhirnya lenyap. Akan tetapi, dalam kelegaan tersebut, mereka justru ditegur oleh Yesus. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, mungkin ini juga adalah teguran Yesus bagi kita saat ini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus? Mereka takut. Padahal kalau kita lihat, latar belakang mereka adalah seorang nelayan. Sebagai nelayan tentu mereka tahu banget seperti apa badai dan bagaimana menghadapi badai. Tetapi di akhir, saat mereka sudah tidak mampu lagi menghadapi badai, baru kemudian mereka mencari Tuhan. Saat menggunakan kekuatan sendiri dan tidak mampu lagi, barulah kemudian mereka datang dan mencari Tuhan. Mungkin ada saat ini dari kita yang bertanya, mengapa Yesus tidur dalam badai? Dari firman ini kita belajar bahwa keheningan Tuhan dalam badai bukan berarti Ia tidak hadir dalam badai tersebut. Tuhan ada. Ia bersama-sama dengan kita. Saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini. Mungkin hidup saudara saat ini ada dalam badai kehidupan. Dan mungkin saudara juga berkata, "Di mana Tuhan ketika badai hidup ini menimpaku dan keluargaku? Mengapa Tuhan seolah Engkau tetap diam?" Sekali lagi kita belajar bahwa keheningan Tuhan dalam badai hidup kita bukan berarti Tuhan tidak ada di dalam badai. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa untuk menaklukkan badai kita. Yang perlu kita ingat baik-baik dalam hati kita adalah bahwa Ia bersama-sama dengan kita. Betul kalau kita perlu beriman bahwa Tuhan akan terus pelihara kita. Dan mungkin saja ketika kita datang kepada Tuhan, sepertinya keadaan tidak membaik. Badai tetap ada. Mungkin bisa saja semakin buruk. Tetapi percaya, terkadang Tuhan memang menggunakan badai untuk mengubah kita semua. Saya teringat dengan satu quotes yang saya tulis di HP saya. Quotes itu berkata, "Sometimes when we pray, the situation doesn't change. But God uses the situation to change us." Terkadang ketika kita berdoa, seolah-olah keadaan tidak berubah sama sekali. Tetapi Tuhan menggunakan keadaan tersebut untuk merubah kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah beriman. Pegang selalu janji Tuhan. Jangan lepaskan janjinya siang atau malam. Tuhanlah yang pegang hidup kita. Percaya dan pegang terus.
janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sapaan firman-Mu Tuhan. Kami belajar untuk mau memegang janji Tuhan. Kami tidak mau melepaskannya siang dan malam. Di saat yang sama Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kami. Tuhan, kami tidak tahu dalam keadaan kehidupan kami Tuhan, kapan badai itu datang, kapan badai itu akan menerpa kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menaruh sepenuhnya pengharapan kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan, bahwa ketika Tuhan beserta dengan kami bisa melewati badai-badai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan ibadah minggu yang akan dilakukan secara streaming dan rencana pembukaan gedung gereja agar berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita angkat doa kita kepada Tuhan. Yang berikut mari kita berdoa bagi setiap orang yang saat ini terdampak pandemi COVID-19, baik yang terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan agar diberi kekuatan dan hikmat. Mari kita berdoa. Berikut mari kita berdoa bagi mereka yang dirawat dan dalam penanganan medis akibat COVID-19 dan sakit penyakit lain agar diberikan kesembuhan. Kita berdoa buat para dokter dan tenaga medis yang berjuang membantu penyembuhan serta upaya penemuan obat dan vaksin COVID-19 agar berjalan lancar dan segera ditemukan. Kita berdoa. Mari kita naikkan doa syafaat pribadi kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami Tuhan. Jawablah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami akan tutup doa kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami.
selalu janji Tuhan. Jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahkan takut atau bimbang. Tuhanlah yang pemilik, yang memiliki hidup kita. Sekalipun gunung-gunung beranjak serta bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pujikan nama Tuhan dari PKJ 285. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu, biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah doa keluarga pada kesempatan saat ini. Ingat selalu untuk pegang janji Tuhan siang dan malam dan jangan lepaskan janjinya. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.